Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvira dari kelas 12 BDP akan mempresentasikan materi mengenai administrasi bisnis retail. Yang pertama, definisi administrasi bisnis retail. Pengertian administrasi bisnis secara umum yaitu proses pengelolaan perusahaan atau organisasi nirlaba untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan organisasi. Sedangkan definisi retail, menurut Barry R. Berman dan Joe R. Evan, pengertian retail adalah suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Dan menurut Philip Kotler, arti retail adalah penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir yang dipergunakan yang sifatnya pribadi bukan bisnis. Jadi, administrasi bisnis retail yaitu proses pengelolaan usaha meliputi semua aktivitas penjualan dan konsumen akhir untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhannya. Lalu ada cara kerja bisnis retail. Berdasarkan pada gambar, berikut adalah rantai pasok bisnis retail secara umum. Dimulai dari produsen, yaitu pihak yang memproduksi barang dengan menggunakan mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. Kemudian, pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya ke pengecer disebut pedagang ecer. Barulah sampai ke retail, yaitu pihak yang menjual barang ke konsumen akhir secara satuan dan dengan harga yang lebih tinggi. Dan pihak yang membeli barang dari retailer untuk penggunaan pribadi disebut dengan konsumen. Selanjutnya ada fungsi bisnis retail. Yang pertama, memudahkan konsumen membeli kebutuhannya. Bisnis retail sangat membantu konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan karena perusahaan retail beroperasi di lokasi yang mudah terjangkau dan nyaman. Selain itu, jenis bisnis ini memudahkan konsumen dalam membeli produk dalam jumlah kecil atau satuan. Lalu yang kedua, perantara produsen dengan konsumen. Bisnis retail memberikan keuntungan bagi produsen dan grosir karena membantu proses penjualan produk kepada konsumen akhir. Yang ketiga, membantu proses promosi produk. Terjadi kegiatan promosi produk dari produsen dan pengecer ke retail. Karena retail berhubungan langsung dengan konsumen akhir, maka informasi mengenai suatu produk harus dijelaskan oleh retailer kepada konsumen, sehingga produk yang dihasilkan oleh produsen akan lebih populer di kalangan masyarakat umum. Yang keempat, menjual produk yang lebih beragam. Pengecer memudahkan konsumen dalam memilih produk yang diinginkan, karena terdapat banyak pilihan produk yang dijual dengan harga yang beragam. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri administrasi bisnis retail. Yang pertama, adanya suatu kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau bisa lebih. Yang kedua, adanya kerjasama antara pegawai. Yang ketiga, terdapat suatu proses atau usaha. Yang keempat, adanya sebuah bimbingan dalam kepemimpinan dan dalam pengawasan. Yang kelima, terdapat suatu tujuan menuju kesuksesan. Selanjutnya, yang terakhir ada manfaat administrasi bisnis retail. Yang pertama, resiko kehilangan barang dapat diperkecil. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain. Yang ketiga, pemilik perusahaan akan dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum.